Hello guys, welcome back to my channel Rakit Film. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat semua. Yang sehat semoga selalu sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Gak perlu basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke alur cerita film Kenja no Mago part 6. Sebelum masuk ke ceritanya, kita intro dulu. Berangkat. Episode kemarin kita diperlihatkan dengan sini menghabisi para iblis dengan sekali serang yang membuat murid Akademi Kesatria yang tadinya sok keras kena mental. Cerita berlanjut memperlihatkan mereka semua yang mulai kompak terbukti ketika berhadapan dengan iblis beruang yang notabene iblis tingkat tinggi. Dengan serangan gabungan mereka semua dapat dengan mudah mengalahkan iblis tersebut. Diakhiri oleh Miranda yang menebaskan pedangnya tepat di kepala beruang yang membuat beruang tersebut wafat di tempat. Setelah pertempuran kecil, terlihat Sagi yang menanyakan tentang serangan yang Shin keluarkan dan meminta diajarinya. Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba August memotong pembicaraan mereka. Ia mengatakan kalau Sagi adalah orang militer. Sama saja Sagi memanfaatkan Shin. Jika tidak berhati-hati dapat menyulut masalah diplomatis. Shin yang mendengarnya pun tidak menyangka akan sejauh itu. Sagi lanjut bertanya mengenai latihan yang kelompok Shin lakukan. August kembali menjelaskan kalau kelompok mereka berlatih pengendalian sihir dari yang rendah menengah standar sampai tinggi. August melihat ekspresi Sagi yang nampaknya belum yakin. Ia memanggil Maria dan juga Sisilin buat menunjukkan sihir penghalang. Ketika penghalang dikeluarkan, Sagi yang cukup takjub karena penghalangnya memiliki 2 lapis. Cerita bergeser ke grup yang lain. Berbeda dengan grup Shin yang mulai akur, terlihat grup yang lain masih belum akur. Terutama anak yang bernama Julio yang nampak sangat emosi kepada Tony dan yang lain. Lalu tiba-tiba para serigala muncul dari semak-semak. Sontak semua orang pun, Tony dan yang lainnya pun sudah siap buat menyerang, namun diurungkan karena Julio menghentikan mereka. Julio lanjut berkata ia saja sudah cukup mengalahkan iblis serigala. Ternyata Julio berhasil digigit di bagian tangannya. Beruntung murid Akademi Sihir ikut membantu. Sebelum tangan Julio menjadi makanan siang para serigala. Para serigala yang baru muncul pun tidak luput terkena serangan mereka. Pengawas cuma bisa menganga melihat para murid Akademi Sihir menghabisi semua iblis dengan begitu easy. Asap menghilang yang memperlihatkan kondisi arena pertempuran yang banyak membentuk cekungan. Sedangkan di sisi lain terlihat para ciwi-ciwi akademis yang digoda oleh laki-laki Akademi Kesatria. Namun secara yang bersamaan kawanan serigala muncul. Para murid Akademi Kesatria pun maju dengan gaya sok mudah. Ternyata para murid kesatria sangat kewalahan menghadapi para serigala. Ciwi-ciwi yang melihatnya sangat kesal dan langsung menyerang ke arah perkelahian dengan membabi buta. Awalnya semua ciwi berhasil melepaskan serangan andalan mereka dengan lancar. Tepat di salah satu ciwi yang hendak mengeluarkan sihirnya, tiba-tiba sihir yang akan dilesatkan kehilangan kendali dan meledak di tempat. Latihan gabungan pun akhirnya berakhir yang memperlihatkan semua orang berkumpul kembali. August membuka suara yang menginformasikan kalau mereka semua akan berada di pengawasan negara dan akan menjadi pasukan khusus di bawah wewenang August. Semua orang yang mendengarnya pun sangat gembira karena berarti masa depan mereka akan terjamin. Beberapa hari kemudian setelah latihan gabungan terlihat kelompok Shin yang kembali berlatih dengan gila-gilaan sampai-sampai gunung memiliki lubang di kiri kanannya. Tidak berselang lama August pun mengumpulkan mereka semua karena ia mendapatkan informasi mengenai para iblis yang sedang mengamuk di kekaisaran. Kota dan desa tidak luput dari serangan para iblis yang mengalami kerusakan yang sangat parah. August lanjut berkata kalau para iblis mengubah para korban menjadi sekutu mereka yang tak lain merubah korbannya menjadi iblis. Setelah informasi yang disampaikan, August lanjut mengatakan kalau ia akan mengadakan camp pelatihan. Semua orang yang mendengarnya pun sangat setuju. Ia lanjut berkata buat tempat latihannya akan dilakukan di sini karena tidak banyak orang yang tahu tempat ini. Sedangkan tempat buat penginapannya akan dilakukan di tempat Sisilin. Cerita berlanjut di mana Shin memberitahukan rencananya kepada Marlin dan Melinda. Marlin dan Melinda sangat setuju dengan rencana Shin. Di sela-sela pembicaraan mereka, Melinda pun menanyakan siapa yang akan mengawasinya. Shin yang mendengarnya pun bergumam pertanyaan yang barusan Melinda ajukan. Melinda yang mendengar gumaman Shin langsung berubah seperti singa yang mengamuk. Ia mengatakan kalau anak laki-laki dan wanita akan tidur satu atap. Melinda pun lanjut berkata kalau ia tidak akan mengizinkan kalau hanya Shin dengan yang lainnya saja yang pergi tanpa ada pengawasan.
pun kembali normal dan berbicara kalau ia sendirilah yang akan menjadi pengawasnya. Soalnya kalau dia diawasi bisa-bisa ada yang Marlin pun tidak mau ketinggalan, ia juga akan ikut bersama kelompok Shin. Keesokannya perjalanan menuju villa pun dimulai. Selama di perjalanan mereka ngobrol tipis-tipis. Singkatnya hari pun mulai sore, terlihat Shin yang tertidur lalu tiba-tiba Shin membuka matanya karena ia merasakan hawa keberadaan iblis. Terlihat para iblis yang menghadang kelompok Shin. Shin dan yang lainnya pun turun dari kereta lalu berunding tentang siapa yang akan menghadapi kawanan iblis. Semua orang pun ingin maju menghadapinya, alhasil sistem undi pun diberlakukan. Shin mengeluarkan sebuah alat pengundi dari penyimpanannya. Mereka mengambil satu orang satu. Akhirnya setelah persaingan yang sengit yang bikin semuanya panik dengan hasil undian, si kacamata memang lupa namanya terpilih buat menghadapi gerombolan iblis. Pertandingan 1 versus segambreng akan segera dimulai. Nampak para petarung sudah bersiap di posisi masing-masing. Wasit pun memberikan isyarat dan pertarungan pun dimulai. Terlihat para iblis menyerang terlebih dahulu menerjang ke arah si Clara. Clara pun tidak mau kalah yang langsung mengeluarkan serangannya. Ia melesatkan serangan angin yang lumayan dahsyat. Semua iblis yang berada di kawasan serangannya pun terlempar jauh. Tumben gak meledak ya. Dengan ini pertarungan 1 versus gambreng pun dimenangkan oleh Clara dengan sekali serang. Singkat waktu mereka pun sudah tiba di kota Cloud, tepatnya berada di villa keluarga Cloud. Mereka disambut para pelayan. Tapi seketika itu cerita harus berakhir sampai di sini. Mimin mau mengucapkan terima kasih karena sudah mampir di channel Mimin. Mimin undur diri. Sekian, terima kasih.